menyambut. Dari kubu sebelah kiri ada si domba hitam. Sementara di kubu sebelah kanan ada si domba putih. Mereka sudah bersiap di posisi masing-masing. Dan mulai! Ini bukan tradisi adu ketangkasan domba yang sebenarnya ya, tapi ini adalah kesenian Badogar atau Barong Domba Garut. Kesenian ini memang terinspirasi dari domba Garut yang ikonik itu loh. Yang menggerakkan setiap karakter domba itu ada 2 orang. Satu yang menggerakkan kepalanya dan satu lagi bagian badannya. Tapi walau cuma kesenian, tetap ada uji ketangkasannya loh. Keren kan? Dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Itu berarti pemenangnya adalah si Badogar Putih. Teman, kurang seru ya kalau cuma lihat Badogarnya saja. Kita lihat adu ketangkasan yang sebenarnya yuk. Let's go! Teman, adu ketangkasan domba Garut sudah ada dilaksanakan turun-temurun sejak tahun 1815. Selain karena aksi sobat-sobat Totan ini, acara menjadi semakin meriah karena diiringi musik Sunda. Wah, Tan, rame banget ya ternyata. Nah, kali ini Karika lagi ada di uji ketangkasan domba Garut yang lokasinya di Garut nih, Tan. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, Otan mau kenali nih satu persatu yang ada di arena ini. Kali ini Otan bakal ditemani Karika, yaitu pawang domba Garut yang sudah profesional. Widih, jarang-jarang nih ada cewek yang suka sama domba Garut. Mantul kak. Yang pasti pesertanya ya sobat-sobat ini, si Domrut alias si domba Garut yang melegenda. Sobat Totan ini tergolong jenis domba terbaik loh. Tidak hanya kuat dan punya mental yang baik, tapi domba Garut juga sangat mudah dipelihara dan mudah beradaptasi. Udah gitu, pertumbuhan mereka juga cepat teman. Kedua, ada paman wasit. Dan ketiga, ada paman juri. Adu ketangkasan domba bukan hanya asal mengadu kekuatannya saja teman, tapi ada juga beberapa kriteria penilaian seperti kesehatan, tanduk, teknik atau gaya domba, pukulan, dan juga keberaniannya. Selain itu, gaya mundur domba sebelum saling beradu juga jadi penilaian tuh. Semakin jauh mundurnya, berarti tambah juga nilainya. Tapi yang membuat Otan kagum sama domba-domba ini adalah kekuatan kepalanya yang luar biasa. Ketika domba lagi diuji ketangkasannya, dia mampu memperlambat loh aliran darah dari otak ke tubuh sehingga otaknya nggak berguncang sama sekali, Tan. Betul tuh kak, istilahnya bubble wrap effect. Makanya mau berbenturan berkali-kali pun otak sobat Totan ini nggak akan mengalami cedera. Kalau yang ini sih ungkapan keras kepala yang sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir teman, tradisi adu domba tidak menyakiti sobat Totan ini ya. Asik, ada yang lagi lari-lari ngejar Karika tuh. Lagi syuting film India apa gimana nih? Teman, Karika juga punya domba kesayangan. Namanya Bahubali, usianya sekitar 10 bulan. Gak heran deh kalau dia nurut banget sama Karika. Soalnya si Bahubali ini sudah dipelihara sejak usianya 2 minggu. Ini sih namanya udah sohib dari kecil ya. Teman, lari-lari begini bukan cuma sekedar ajak main domba aja ya, tapi juga merupakan salah satu bentuk latihan untuk mendongkrak staminanya.
Yang paling berdampak pada tubuh sobat otan ini adalah pernafasan. Paru-paru mereka akan lebih kuat, jadi nafas si domba akan lebih panjang. Meskipun terkenal dengan kekuatannya, sobat otan ini bukan berarti tidak perlu latihan dan pemanasan, teman. Pemanasan itu penting. Itu membantu melenturkan otot-ototnya agar tidak cedera. Cuakep. Hits, nggak kena. Udah kayak matador aja deh. Iya, matador domba. Santai sob, jangan emosi gitu dong. Teman, domba menyerang bukan berarti dia benci warna merah ya. Itu karena domba melihat pergerakan pemiliknya. Karena sebenarnya domba tidak dapat mendeteksi warna dengan spektrum penuh layaknya manusia. Alasannya karena sobat otan ini hanya memiliki 2 reseptor warna saja, sementara manusia memiliki 3 reseptor. Mereka cenderung melihat sesuatu dengan corak warna hijau kekuningan atau ungu kebiruan. Jadi saat melihat kain merah, bukan berarti si domba tertarik atau benci ya, tapi lebih karena terpancing terhadap gerakan-gerakan yang provokasi, sehingga ia merasa terancam dan perlu melindungi diri. Teman, masih di topik tentang kekuatan kepala domba nih. Kita coba buktiin dengan semangka utuh ini yuk. Oke sob, itu dia targetnya. Serang! Tolong di slow-mo ya Kak Editor. Wadidaw, kacau ini kacau. Sekali seruduk langsung hancur. Beuh! Lihat Tan. Nah. Waduh, kebayang dong kerasannya kepala sobat otan ini. Gak ada lawan deh, kermaks. Teman, domba Garut terkenal memiliki tanduk yang terbaik. Selain kuat, tanduk domba juga memiliki bentuk yang unik. Umumnya tanduk harus turun ke bawah terlebih dahulu. Setelah itu melengkung panjang ke atas dan harus simetris antara tanduk kanan dan kiri. Tapi beda kasus dengan tanduk domba ini teman. Kedua tanduknya terlalu dekat dengan leher domba. Jika dibiarkan, lama-kelamaan akan bisa mengganggu pergerakan domba, bahkan melukainya. Sebelum kejadian tersebut terjadi, maka dibutuhkan perbaikan terhadap tanduk domba tersebut. Untuk memperbaikinya dibutuhkan orang yang memang sudah profesional di bidangnya. Selain akurat, penanganan yang tepat juga membuat domba tidak merasakan sakit saat proses berlangsung. Pertama, tanduk domba harus dilumuri dulu oleh kecap agar tidak bisa menyerap panas dari api. Setelah itu, barulah tanduk dibakar menggunakan api kecil. Dalam proses ini harus sangat berhati-hati teman. Tujuannya agar domba tidak terluka. Jika dirasa sudah cukup, barulah tanduk domba bisa dibentuk sesuai keinginan. Umumnya tanduk akan dibentuk senatural mungkin. Tuh, sekarang bisa lihat hasilnya kan? Tanduk domba sudah tidak lagi menempel pada tubuhnya. Selain menjadi lebih gagah, tanduk seperti ini tidak akan melukai dirinya. Cakep! Wah, Kak Rika udah bawa rempah-rempah tuh. Mau masak apa sih Kak? Tahu aja kalau Tan udah lapar. Bukan Tan, ini tuh buat ramuan domba supaya domba ototnya nggak kaku, juga buat penyegaran tubuhnya Tan. Nah ini Tan, yang pertama ada batang kecombrang. Terus yang kedua ada lengkuas nih Tan. Nah selanjutnya ada jahe, terus daun sirsak, daun sereh, terakhir ini ada daun sirih Tan. Semua bahan alami ini langsung aja direbus sekitar 30 menit. Nah, begitu aromanya sudah kecium, tandanya udah bisa dipakai. Eits, ini bukan untuk diminum atau mandiin domba ya, tapi dengan mengusap dan memijatnya secara perlahan menggunakan handuk ke badan domba. Fungsinya untuk menghangatkan badan serta membuat otot-ototnya nggak tegang. Jadi semakin lama domba akan semakin rileks. Beuh, enaknya bukan main ini. Mantap jiwa. Memet itu siapa sih? Kok manggilnya malah Memet? Kan ada Otan di sini. Pada nggak
mau selfie nih sama Otan. OMG, ternyata si Memet ini adalah domba yang lagi sama Karika, teman. Wah, gaswat. Otan kalah pamor nih sama si Memet. Tidak bisa dibiarkan. Ini dia Tan, si Memet domba Garut terbesar yang ada di Jawa Barat Tan, yang bobotnya nyampe 155 kg. Wow, keren maksima ya. Waduh, pantas saja kamu banyak fansnya. Ternyata Memet adalah domba terberat, teman. Ia baru saja berhasil mendapatkan juara 1 di kontes ternak domba Garut kelas ekstrim. Selamat ya. Saking besar badannya, Memet bisa ditunggangi sama Karika loh. Tan, ternyata si Memet ini bisa dinaikin orang Tan karena bobotnya yang nyampe 155 kilo. Tepuk tangan dulu buat Memet. Teman, tidak semua domba bisa mendapatkan bobot maksimalnya. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, seperti faktor genetika dan juga pola makan. Selain itu, postur tubuh juga nggak ketinggalan. Jika domba memiliki postur tinggi dan panjang, ia sangat mungkin untuk bisa mencapai bobot maksimalnya. Tapi jika posturnya biasa saja, lebih baik jangan dipaksakan ya. BTW, kalian nggak ada yang mau minta foto nih sama Otan? Ayo buruan, mumpung Otan masih free loh.